Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Yultito Permadi dalam mata kuliah Manajemen Proyek. Kali ini kita masuk ke tatap muka kedua dengan materi yang akan kita bahas adalah karakteristik dan siklus proyek. Nah, proyek seperti hanya produk ini akan mengikuti tahap-tahap tertentu di dalam perkembangannya. Dalam setiap tahap ini akan ada karakteristik tertentu di dalam hal besarnya usaha, tingkat ketidakpastian, potensi konflik yang ada, potensi risiko yang ada, dan sebagainya. Timbulnya suatu proyek dalam kurun waktu yang dibatasi biasanya disertai dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak karena tuntutan pengembangan atau tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomis dari suatu lokasi atau daerah tertentu. Nah, masing-masing proyek biasanya mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal kegiatan yang dilakukan, tujuan dan sasaran serta produk akhirnya seperti apa. Berikut jenis-jenis proyek berdasarkan komponen kegiatan utama dan produk akhirnya. Yang pertama adalah proyek konstruksi. Ini merupakan kegiatan utamanya adalah studi kelayakan desain engineering, pengadaan, dan konstruksinya sendiri. Hasilnya ini dapat dimanfaatkan oleh orang banyak ya, seperti masjid, bendungan, bandara, jalan tol, dan lainnya, pokoknya yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian yang kedua adalah proyek industri manufaktur. Nah, di mana proyek ini adalah kegiatan utamanya adalah desain engineering, pengembangan produk, pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba tahap produk, serta pemasarannya. Kemudian hasilnya ini dapat digunakan individu atau orang banyak. Berikutnya adalah proyek penelitian dan pengembangan. Nah, ini biasanya kegiatan utama proyek ini adalah melakukan penelitian dan pengembangan di dalam rangka menghasilkan produk yang tujuan utama proyek ini adalah dapat berupa memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan atau metode produksinya. Ya. Namanya penelitian pengembangan. Yang keempat adalah proyek padat modal. Nah, jenis proyek ini tidak diartikan berdasar komponen kegiatan saja, tetapi lebih kepada jumlah dana yang digunakan cukup besar. Proyek tidak selalu berarti pada tenaga kerja, tetapi bisa saja dengan teknologi yang tinggi ya. Yang kelima adalah proyek pengembangan produk baru. Ini merupakan gabungan antara proyek penelitian pengembangan dengan proyek padat modal. Kemudian dilanjutkan dengan mendirikan unit percobaan di dalam bentuk pilot plan. Yang keenam adalah proyek pelayanan manajemen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan spesifik dari suatu perusahaan yang produk akhirnya berupa jasa atau dalam bentuk non-fisik. Yang ketujuh adalah proyek infrastruktur. Ini biasanya berkaitan dengan penyediaan kebutuhan masyarakat secara luas. Biasanya proyek ini padat modal dan padat karya ya. Nah, kompleksitas proyek ini dapat ditunjukkan berdasarkan skala proyeknya ya. Kemudian modal yang ditanamkan, sumber daya, tingkat keunikan, hubungan internal dan eksternalnya, kemudian toleransi penyimpangan yang dapat diterima oleh semua pihak. Berikut adalah bagaimana dengan siklus proyek. Nah, dari beberapa jenis proyek yang ada, ini tahapan kegiatan pada siklus proyeknya dapat berbeda karena pola penanganannya dan pengelolaannya cukup berbeda. Siklus proyek ini menggambarkan urutan langkah-langkah sejak proses awal hingga akhir. Setiap proyek ini biasanya akan melewati tahap-tahap yang mempunyai pola tertentu, di mana pola ini yang dinamakan siklus hidup proyek yang dianalogikan dengan siklus perkembangan produk. Jadi sama ya, dianggap bahwa proyek ini sama dengan siklus hidupnya produk ya. Nah, dalam siklus proyek ini kita lihat tahapan-tahapannya ya. Yang pertama adalah tahap konsepsi.
Ini yang secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu inisiasi dan kelayakan proyek. Inisiasi proyek, ya kita lihat. Ini di mana proyek ini akan dimulai dengan ditemukannya suatu masalah, kesempatan, atau kebutuhan oleh user yang menemukan ide tersebut. Di mana inisiasi adalah titik di mana suatu ide proyek akan lahir. Berarti ini ada inisiatif ya. Yang kedua adalah kelayakan proyeknya. Nah, kelayakan proyeknya adalah proses investigasi terhadap masalah dan mengembangkan solusi secara lebih detail. Apakah penyelesaian masalah tersebut cukup menguntungkan secara ekonomis dan bermanfaat. Tahap berikutnya adalah untuk dalam siklus proyek ini, yaitu permintaan proposalnya dulu ya. Permintaan proposal atau request for proposal dikirim kepada pihak-pihak yang masuk di dalam daftar peserta lelang yang dimiliki perusahaan atau pihak lain yang berminat. Nah, di dalam permintaan proposal ini akan ditentukan tujuan, lingkup, spesifikasi performasi, batasan biaya dan jadwal, kebutuhan data, jenis kontrak yang diinginkannya seperti apa. Kemudian lihat proposal proyeknya seperti apa. Nah, yang jelas kontraktor perlu mengeluarkan sejumlah biaya dan waktu untuk menyiapkan proposal tersebut. Nah, penyiapan proposal ini perlu ditangani oleh manajemen puncak. Secara ringkas, proposal proyek ini harus mengandung beberapa pokok isinya sebagai berikut ya, kita lihat. Yang pertama adalah surat pengantar. Nah, ini yang termasuk bagian penting karena harus bisa meyakinkan user bahwa proposalnya perlu dipertimbangkan. Jadi ada pengantarnya. Yang berikutnya adalah ringkasan eksekutif atau executive summary. Ini berisi ringkasan yang jelas mengenai proyek yang menekankan aspek-aspek penting yang memungkinkan pembaca menentukan relevansinya terhadap kebutuhan user dan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah. Yang berikutnya adalah bagian teknisnya. Ini menunjukkan lingkup proyek, pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam proyek, dan pekerjaan-pekerjaan yang ada dibuat secara detail. Yang keempat adalah manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh. Ini menggambarkan keuntungan atau manfaat secara realistis dengan cukup detail untuk menunjukkan bahwa keperluan user akan dipenuhi oleh peserta lelang. Kemudian jadwal. Ini yang berisi jadwal kapan hasil proyek bisa diserahkan dengan didasarkan pada struktur pemecahan pekerjaan atau work breakdown dan meliputi tahap-tahap proyek secara garis besar beserta sub-sub pekerjaannya ya. Dan berikutnya adalah ini bagian yang paling penting juga, bagian keuangan. Ini berisi penjelasan biaya langsung, biaya tidak langsung sesuai dengan beban tenaga kerja dan bahan yang akan digunakan, termasuk sistem kontrak dan pembayarannya seperti apa ya. Yang berikutnya adalah bagian legal. Nah, ini juga sangat penting ya. Ini menangani masalah-masalah yang akan muncul atau perubahan yang mungkin akan timbul. Misalkan prosedur yang sesuai untuk menangani perubahan lingkup proyek dan penghentian proyek itu bagaimana konsekuensinya. Selanjutnya adalah kualifikasi manajemen sendiri ya. Berarti ini akan dijelaskan latar belakang organisasi kontraktor seperti apa. Kemudian pengalaman yang dimilikinya seperti apa. Prestasi yang pernah dicapai, situasi keuangannya bagaimana, susunan tim dan orang-orang kunci di dalam organisasi tersebut seperti apa. Jadi, berlanjut ke pemilihan proposalnya. Nah, yang jelas proposal yang masuk ke pemilik proyek ini akan dievaluasi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam rencana proposal yang diajukan tadi ya. Yang pertama, evaluasi yang pertama ini dilakukan adalah meliputi syarat administrasi ya, yang terdiri dari, lihat dulu, aspek hukumnya seperti apa. Untuk memeriksa dari segi hukum perusahaan peserta lelang atau tender memenuhi syarat atau tidak ya. Jangan sampai peserta tender justru perusahaan yang tidak memenuhi syarat hukum ya, secara hukum. Dan yang kedua adalah bidang pekerjaannya. Ini dilihat apakah perusahaan mempunyai bidang kerja atau pengalaman sesuai dengan pekerjaan yang akan ditawarkan.
Yang berikutnya adalah aspek finansialnya ya. Ini dilihat apakah peserta tender itu cukup layak dari segi pembiayaan atau tidak. Biasanya memang para kontraktor ini mereka menggandeng bank untuk membuat bank garansi ya. Nah, inilah contoh form penilaian proposal tersebut ya. Jadi proposal dibuat secara tabelnya di list ya. Jadi dari mulai personalnya, bobotnya berapa, kalau dinilai berapa, maka bobot dikali nilai. Kemudian secara teknis, harganya, performa atau kualitasnya, maka akan ditotalkan berapa hasilnya ya. Mungkin kalau ada beberapa kontraktor, maka akan dilihat yang tertinggi lah yang akan bagus masuk ke dalam yang akan dipilih sebagai pemenang tender. Nah, berikutnya adalah negosiasi kontraknya ya. Negosiasi atau tawar-menawar ini merupakan usaha yang dilaksanakan beberapa pihak yang akan melakukan suatu transaksi yang kompleks, di mana hal ini adalah sangat berharga dan memakan waktu ya antara pemilik proyek dan kontraktor yang terpilih ya. Tawar-menawar ini berarti kan. Bagi user, negosiasi ini mempunyai sasaran untuk memperoleh persyaratan yang paling menguntungkan, penekanan harga, dan mencegah adanya persyaratan yang membatasi ruang geraknya. Jangan sampai nanti udah deal tapi ternyata sebagai user kita nggak boleh tahu apa atau nggak boleh bahkan mengetahui apa yang sedang dikerjakan. Sedangkan bagi calon kontraktor ya, sasarannya adalah mengurangi risiko dan menekan biaya dengan mengusulkan beberapa deviasi dari persyaratan yang disampaikan pemilik proyek ya. Bisa saja mungkin supaya untuk lebih menekan harga, ini mungkin ada nih peralatan atau alat-alat alternatif yang bisa sebagai pengganti tetapi tidak mengurangi kualitas proyek yang akan dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap perencanaan bagaimana. Tahap perencanaan di dalam siklus hidup proyek ini meliputi kegiatan penyiapan rencana proyek secara detail dan penentuan spesifikasi proyek secara rinci yang biasanya ini terdiri dari yang pertama adalah jadwal pekerjaannya ya. Ini disusun nih schedule pekerjaannya. Kemudian anggaran dan sistem pengendalian biayanya. Pasti ya di sini juga jangan sampai terjadi kebocoran atau pemborosan. Yang berikutnya adalah work breakdown structure secara rinci ya. Jadi di tahap per tahapnya udah kelihatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagian-bagian yang berisiko tinggi dan cukup sulit serta rencana tentang mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul bagaimana. Antisipasi ya. Berikutnya adalah rencana sumber daya manusia dan pemakaian sumber daya lainnya. Berapa tenaga yang akan diperlukan, kemudian di samping manusia, sumber daya apalagi yang diperlukan ya. Yang keenam adalah rencana pengujian hasil proyek. Nah, ini udah kalau kira-kira udah mendekati atau udah mau selesai kan perlu adanya uji coba ya. Dan yang ketujuh adalah rencana dokumentasinya ya, didokumentasikan semua kegiatan yang sudah terjadi untuk sifatnya untuk pelaporan. Dan yang kedelapan adalah rencana pekerjaannya seperti apa. Dan terakhir adalah rencana pelaksanaan hasil proyeknya ya. Nah, pembuatan rencana ini dikerjakan oleh tim proyek di bawah koordinasi dan pengawasan manajer proyek dan harus memenuhi apa yang diinginkan oleh user ya, jangan sampai meleset. Kemudian jadwal pekerjaan sesuai dengan yang diminta oleh user. Aliran arus kas ini sesuai dengan periode pembayaran yang dilakukan oleh user dan material yang digunakan sesuai dengan permintaan user. Jangan sampai ada yang dikurangi atau diganti dengan yang kualitasnya kurang bagus. Termasuk juga metode kerja harus juga bisa diterima oleh user ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap eksekusinya ya. Nah, pada tahap ini yang jelas campur tangan user sudah sangat kecil ya. Ini karena udah hampir finishing ya. Di mana porsi pengambilan keputusan ini lebih banyak di tangan pelaksana proyek ya.
Untuk proyek konstruksi ini ya, tahap ini akan meliputi kegiatan dari mulai desain, pengadaan dan konstruksinya itu sendiri. Sedangkan pada proyek pengembangan hardware, tahap ini akan meliputi desain, pengembangan, pengadaan dan produksi. Kemudian kalau di dalam proyek jasa konsultasi, tahap ini akan meliputi pembuatan outline pelaporan, kemudian pengamatan lapangan dan pembuatan software dan kompilasinya seperti apa. Secara umum, proyek yang hasil akhirnya produk fisik ini akan mempunyai kegiatan eksekusi dan operasi, yakni penyerahan hasil kepada user ya. Kalau sudah selesai, diserahkanlah kepada user. Inilah sesuai dengan yang disepakati di dalam kontrak, bahwa setelah selesai hasilnya akan diserahkan kepada user atau pengguna. Nah, sekarang kita lihat tahap-tahap di dalam eksekusi ini ya. Yang pertama adalah desainnya. Nah, pada tahap ini spesifikasinya diterjemahkan di dalam gambar, maket, diagram atau skema. Jadi ada sudah muncul ya, kalau bikin rumah udah kelihatan nih, ada diagramnya, ada maketnya, atau juga ada sampelnya, contohnya. Kemudian pengadaan. Nah, pada tahap ini dilakukan pengadaan fasilitas pendukung maupun material untuk tahap selanjutnya. Ya, apa saja yang diperlukan. Yang ketiga adalah produksinya. Nah, setelah fasilitas dan bahan pendukung diadakan dan tersedia, maka bisa dilakukan pelaksanaan produksinya. Yang keempat adalah implementasi ya. Jadi jika produksi telah dilaksanakan dan hasilnya siap diserahkan, maka user dapat menguji hasil tersebut untuk memastikan apakah cocok dengan kebutuhannya atau tidak. Berikutnya adalah tahap operasi. Nah, tahap operasi ini setelah hasil proyek diserahkan kepada user, maka proyek dianggap selesai, di mana keterlibatan kontraktor dianggap telah selesai, kemudian user mulai mengoperasikan hasil proyek tersebut. Tadi kan udah ada uji cobanya, sehingga sudah kalau sudah ACC berarti sudah bisa diserahkan dan digunakan oleh user. Uraian tahap-tahap proyek tersebut atau siklus hidup ini bukan merupakan standar ya. Jadi artinya bisa jadi suatu proyek ini tidak melewati semua tahap yang diuraikan tersebut, tetapi hanya beberapa saja ya, mungkin saja bisa ya, supaya nggak berbelit-belit atau tidak bertele-tele. Nah, terakhir ini ya buat kalian ya, nanti setelah ini kalian bisa langsung mengerjakannya. Ada soal untuk dikerjakan ya buat mahasiswa sekalian. Yang pertama, jelaskanlah tahap-tahap dalam siklus hidup proyek. Oke. Kemudian yang kedua adalah jelaskan apa saja yang perlu ada di dalam proposal suatu proyek. Yang nomor 3, dalam tahap proyek mana biasanya dibutuhkan paling banyak effort atau biaya. Ya. Udah paham ya. Yang keempat, apa saja yang perlu ada dalam kualifikasi manajemen dalam proposal proyek tersebut. Tadi udah disebutin ya, banyak sekali kualifikasi manajemen yang diperlukan di dalam proposal proyek. Yang kelima, jika ada beberapa peserta lelang untuk suatu pekerjaan proyek, bagaimana seleksi dilakukan untuk menentukan pemenang. Dan yang berikutnya adalah dalam proyek mana tingkat ketidakpastian paling tinggi. Ya. Oke, itulah kira-kira ya pembahasan kita materi pertemuan kedua tentang siklus hidup proyek ya, sampai kemudian nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Itulah kira-kira pertemuan kita untuk sesi yang kedua atau pertemuan tatap muka yang kedua. Semoga bisa sedikit membuka wawasan kalian tentang manajemen proyek. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Insya Allah kita akan sajikan lagi videonya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silahkan disimak dengan seksama ya.